Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan berbagi informasi yang penting bagi para pekerja. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, ikutin terus video ini ya. Dalam video kali ini, aku akan share mengenai burnout. Apa sih itu burnout? Nah, burnout itu kalau pakai bahasa awam ya adalah suatu kondisi fisik dan mental yang udah lelah banget karena pekerjaan. Nah, kalau misalkan burnout pada saat apa aja sih? Biasanya pada saat deadline, misalkan untuk tim HRD deadline untuk buat gaji, tim sales itu deadline untuk mengejar omset di akhir bulan, atau misalkan untuk yang setiap hari bekerjanya itu selalu rutinitas, biasanya dia akan deadline pada saat akhir hari setiap pekerjaannya. Nah, kalau misalkan kita nih kerjanya gitu terus dari Senin sampai misalkan Sabtu nih ya, capek nggak? Bosen nggak? Atau misalkan kalian ngerasa, duh gini-gini banget sih rutinitas. Nah, hati-hati, nanti kalian bisa-bisa ada ciri-ciri burnout yang sudah kalian hadapi. Nah, sebelum kejadian nih si burnoutnya, yuk kita lakukan beberapa cara untuk membuat kita bisa bekerja tapi dengan suasana hati yang happy dan juga pemikiran yang lebih fresh. Kali ini aku akan membahas bagaimana caranya kita untuk tidak burnout berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Sandra Dalton Smith. Terdapat 7 nih tipe-tipenya, tapi aku akan membahas 3 yang menurut aku paling fit in banget kita aplikasikan saat kita bekerja. Yang pertama yaitu physical rest. Physical rest itu adalah kita mengistirahatkan tubuh kita nih, tubuh terlebih dahulu. Kenapa? Karena burnout itu biasanya badannya kecapean. Nah, dan biasanya ketika kita bekerja, kita akan mengorbankan waktu istirahat kita, waktu tidur kita. Tapi sebelum kita membahas waktu tidur, kita akan membahas dulu nih bagaimana caranya untuk mengistirahatkan badan kita saat kita melakukan pekerjaan. Misalkan kita bisa melakukan stretching. Setelah 3 atau 4 jam kita bekerja, duduk seperti ini, kita bisa ambil posisi berdiri dan kita melakukan stretching seperti ini, kanan, belakang gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan kursi yang ergonomik, yang mana pada saat kita butuh untuk bersandar dengan santai, dengan rileks kita bisa melakukannya. Yang terakhir, jika memang diperlukan kita bisa melakukan tidur siang. Nah, itu kalau misalkan benar-benar capek banget dari segi fisik. Selanjutnya, kita akan melihat nih jam tidur kita. Usahakan jam tidur kita itu 8 jam. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Kedua, yaitu mental rest. Kita mengistirahatkan mental kita nih. Kenapa sih penting? Supaya kita itu bisa dengan tenang dan kita menyadari bahwa kita juga butuh istirahat secara psikis. Defisit istirahat mental ini disebabkan oleh banyaknya pikiran yang dibebankan kepada kita melalui pekerjaan. Makanya kita butuh mengistirahatkan mental kita. Caranya gimana sih? Gampang. Caranya yang pertama nih, kita lakukan dulu to-do list-nya kita. Kalau misalkan individu itu tidak melakukan to-do list, dia akan bingung mau ngerjain yang mana, dimulai dari mana, targetnya kapan selesai. Tapi kalau misalkan kita itu sudah membiasakan diri kita memiliki to-do list, kita akan menjadi terbiasa dalam mengatur waktu kita. Yang kedua, dalam pengistirahatan mental ini dibutuhkan pemisahan antara permasalahan pribadi dan juga permasalahan pekerjaan. Karena biasanya nih orang-orang itu di-mix. Kerjaan di rumah dibawa ke kantor, kerjaan kantor dibawa ke rumah. Itu yang membuat diri kita kok kayak, aduh banyak banget sih di rumah capek, di kantor capek. Nah, akan lebih bagus kita mulai memisahkan dulu nih terlebih dahulu yang mana yang akan dibahas di kantor, yang mana yang akan dibahas di rumah. Jangan sampai sudah di rumah pikirannya di kantor, sudah di kantor pikirannya masih di rumah. Kerjaannya nggak perform, di rumah juga dia tidak bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Ketiga, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk beristirahat sebentar. Beristirahat dari melakukan pemecahan-pemecahan masalah.
Gak apa-apa, sebentar aja, karena kita juga harus mengisi atau recharge lagi mental kita supaya ketika kita menghadapi masalah kita tuh bisa refresh. Beda dong orang yang sudah buntu banget dengan berbagai macam permasalahan dan dia berusaha lagi untuk mencari solusi permasalahannya. Itu akan beda. Dia akan lebih fresh kalau kita take a breath dulu. Bernafas, ambil nafas dulu, ini apa sih, sadar. Being here and now itu penting gitu. Ketiga yang menurut aku penting itu ialah spiritual rest. Apa sih spiritual rest ini? Kita mengistirahatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita mengerti bahwa tujuan dan arahnya ini ke sesuatu yang lebih baik, yang tujuannya ini bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang banyak, yang juga tujuannya ini bukan hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Itu nggak gampang loh. Kita bisa melakukan misalkan saja nih, kita volunteer di kegiatan-kegiatan sosial, itu penting banget. Karena dari situ kita akan bisa merasakan value-nya dan kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Selain itu, spiritual rest juga akan membantu kita mengerti mengapa kita melakukan pekerjaan kita ini dengan nyata. Apa alasan yang membuat kita tetap melakukan pekerjaan ini? Itu ketika kita renungkan, ketika kita bayangkan, sebenarnya apa sih yang aku lakukan? Untuk apa sih tujuannya? Ngapain sih? Biasanya kan orang nanya kayak gitu, kenapa sih pekerjaannya gini-gini terus? Nah biasanya itu kita harus ambil waktu sejenak untuk merenungkannya. Apakah yang kita lakukan itu hanya untuk diri kita sendiri? Atau juga yang kita lakukan itu sangat memiliki impact besar bagi orang lain? Biasanya perlakuan-perlakuan yang seperti itu atau pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi mengapa kita melakukan pekerjaan itu sangat mempengaruhi berapa besar kekuatan dan semangat seseorang itu melakukan pekerjaan. Sekian dulu video kali ini. Masih ada 4 tipe rest lagi yang bisa dilakukan ketika kita mengalami burnout. Nah, bagi kalian yang mengalami burnout, kalian bisa ambil waktu sejenak untuk melakukan rest yang 3 hal tadi aku bahas. Bagus banget untuk diterapkan, bagus banget kalau kalian merasa sudah sangat tidak nyaman dengan keadaan yang dibebankan oleh pekerjaan kalian, dan yang pasti kalian akan semakin mengetahui mengapa kalian melakukan pekerjaan itu. Selamat beraktivitas dan semangat!